Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang product moment, di mana minggu lalu sudah saya jelaskan untuk mencari atau menghitung nilai dari RxY, yaitu korelasinya menggunakan product moment untuk data tunggal yang kurang dari 30 dengan menggunakan deviasi standarnya. Nah, untuk yang kedua ini kita juga menghitung RxY dengan data tunggal kurang dari 30 tetapi tidak menggunakan deviasi standarnya. Di sini ada tertulis dengan tidak usah menghitung deviasi standarnya. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan. Seperti ini. Nah, rumusnya itu RxY sama dengan sigma X, Y. X dan Y ini adalah masing-masing deviasi dari X dan Y per akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Berarti sigma dari deviasi X dikuadratkan dikali dengan sigma deviasi Y dikuadratkan. Oke. Ini dia langkah-langkahnya, yaitu untuk kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga sampai kolom selanjutnya. Ini nanti bisa kita lihat di kolom contoh soalnya, itu langsung diaplikasikan. Oke, sekarang kita lihat contohnya di sini. Nah, untuk contoh yang B, contohnya ini diambil dari data sebelumnya, yaitu data pada tabel 5.1. 5.1 itu ini. Nah, ini dia 5.1 datanya, yaitu data min dari nilai hasil belajar sejumlah 20 orang. Berarti kita sudah tahu di sini N-nya itu kurang dari 30. 20 orang mahasiswa pada ujian semester di fakultas. Nah, kalau sudah seperti ini bentuk soalnya. Ini dia tabel untuk mengerjakannya. Saya ingatkan kembali, di mana kolom pertama ini adalah subjeknya atau orangnya atau mahasiswanya. X ini adalah min dari nilai hasil ujian semester. Kalau ini adalah min nilai dari SLTA-nya. Nah, kalau ini adalah deviasi dari X. Y kecil ini adalah deviasi dari Y. Deviasi itu masih ingat cara mencarinya? Deviasi X adalah skor dari X dikurangkan dengan min dari X. Begitu juga untuk Y. Nah, kalau di sini mengapa dia X-nya nilainya 0? Karena setelah kita cari min-nya itu hasilnya 6,5. Bisa dilihat lagi di buku kalian. Ini yang D, lihat MX itu sama dengan 6,5. Maka X dikurang MX, 6,5 dikurang 6,5 sama dengan 0. Oke, ini selanjutnya XY berarti X dikali Y. X kuadrat berarti X kecil dikuadratkan, Y kuadrat berarti Y kecil dikuadratkan. Dapat kita sigmanya semuanya. Nah, mengingat kembali bahwasanya rumus kita tadi, rumus untuk punya kita ini sigma XY per akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Nah, berarti ada 3 komponen yang harus kita cari, yaitu sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Kita lihat di kolom sebelumnya. Nah, lihat sigma XY, ini dia XY. Maka kita lihat sigmanya, yaitu jumlahnya 2,18. Oke, sigma X 5,86. Sigma X kuadrat. Ini sigma Y kuadrat 8,42. Nah, di sini sudah tertera sama. Nah, kalau sudah dapat 3 komponen ini, maka kita tinggal substitusikan nilainya. Kita substitusikan sigma XY berapa dari atas? 2,18 per sigma X kuadrat.
5,86. Kemudian sigma Y kuadrat 8,42. Sama. Kemudian tinggal kita hitung hasilnya nanti 0,310. Hasilnya ini sama persis ketika kita mengerjakan yang awal, yang pertama kemarin. Nah, ini dia 0,310. Maka kalian bisa gunakan cara yang manapun. Ada 2 cara, Bu. Ternyata banyak cara. Untuk kali ini saya jelaskan yang ini dulu, cara kedua. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.